Misteri Bukit Soeharto. Kalian tahu nggak banyak kejadian seram maupun kejadian horor yang terjadi di Bukit Soeharto. Nah, salah satunya akan kuceritakan dalam video ini. Nah, cerita ini aku dapat dari suatu grup di Facebook, tapi ceritanya lumayan menarik gitu ya kan. Nah, cerita ini berasal dari kisah nyata yang dialami sama kawannya si narasumber. Kita sebut saja kawan narasumber ini Maria gitu. Maria sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Samarinda. Dan dia memiliki seorang suami, kita sebut saja nama suaminya itu Arjun. Kebetulan si Jun ini bekerja di Balikpapan. Namun setiap akhir pekan si Jun ini menyempatkan pulang ke rumah keluarganya di Samarinda. Ya tentu saja ya kan jalurnya itu lewat Bukit Soeharto. Biasanya si Jun menempuh waktu perjalanan sekitar 2/3 jam. Hampir setiap weekend dia selalu menyempatkan dirinya itu pulang ke rumah untuk berkumpul anak dan istrinya. Nah, akhirnya tibalah waktu akhir pekan. Biasanya si Jun kan pulangnya pada waktu pagi atau enggak siang supaya enggak kemalaman di jalan. Namun pada akhir pekan ini si Jun ini lagi banyak pekerjaan. Jadi ujung-ujungnya si Jun pada waktu itu pulang malam demi rasa rindu kepada anak istrinya ya kan. Si Arjun pun pada akhirnya rela pulang malam hari dari arah Balikpapan. Dan habis maghrib si Jun ini langsung tancap gas sepeda motornya dari Balikpapan. Sesampainya dirinya itu di pertengahan jalan di sekitar area Tahu Sumedang, si Arjun pun stop dan menyempatkan mampir untuk ngopi supaya menghilangkan kantuknya dan memesan beberapa potong tahu Sumedang. Sekitar 15 menit kemudian si Arjun pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tidak lama berlalu dari Tahu Sumedang ya kan, lagi enak-enak bawa motor ngeng-ngeng gitu ya kan, seakan-akan ya tiba-tiba ia itu merasa masuk ke sebuah lorong. Lorongnya itu sangat gelap kali. Selain kegelapan yang ia rasakan, ia tidak melihat apa-apa. Ia terus berjalan memacu laju sepeda motornya ke arah Samarinda. Sedangkan di rumah, istri dan anak-anaknya terus menanti kehadiran sang suami atau ayah dari anak-anak itu sendiri. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun sang suami ini tidak ada tanda-tandanya sampai ke rumah. Beberapa kali sang istri mencoba menghubungi namun tidak ada tanggapan. Karena udah sampai tengah malam, orang-orang di rumah pun akhirnya ketiduran. Dalam keadaan cemas dan berharap, sekitar pukul 5 pagi, waktu sholat subuh, sang istri ini mendengar bunyi suara motor. Maria atau istrinya itu tahu dan kenal itu adalah suara motor suaminya. Bergegaslah itu ia membukakan pintu rumah. Dan alangkah kagetnya si Maria ini ya kan, ketika menyaksikan keadaan suaminya yang penuh luka dan wajahnya yang sangat memperhatikan. Baru ketika si istri baru membuka helm si suami, ada nih sebagian daging di bagian wajah suaminya itu ikut sobek dan menempel di helm itu. Namun anehnya si suami ini tidak merasakan sedikit pun sakit atau merasa ada yang aneh gitu. Namun sepeda motor yang dipakai si suaminya itu kondisinya sangat parah hancurnya. Banyak yang rusak dan patah-patah. Saking rusaknya ini motor, kelihatan sangat mustahil bila dipikir bisa dibawa di jalan gitu. Si suami masih merasa tidak ada yang aneh, berbeda dengan istrinya yang hampir pingsan melihat keadaan suaminya yang sangat parah. Mungkin bila digambarkan ya keadaan si suami ini seperti orang yang lagi naik motor dan ditabrak sama mobil dalam keadaan yang sangat cepat. Saking parahnya keadaannya gitu. Ya namanya istri cemas-cemas khawatir ya kan terjadi apa-apa sama suaminya. Perlahan istrinya menanyakan tuh kejadian yang dialami suaminya. Tidak bisa diterima dengan akal sehat. Motor dan suaminya dalam keadaan seperti ini bisa sampai ke rumah tanpa ada yang menolong atau mengantarkan si suaminya itu ke rumah mereka gitu. Dan si suaminya pun akhirnya bercerita saking shocknya istrinya gitu ya kan, pokoknya di luar nalar lah gitu, di luar nurul. Lucu gak sih? Namun si suaminya pun menceritakan dalam perjalanan pulang pas di Bukit Soeharto itu ya kan, jalan yang biasa ia lalui itu ya kan pada siang hari. Namun pada malam hari kejadian aneh itu berubah menjadi lorong yang sangat gelap kali. Ia terus berjalan melaju dengan sepeda motornya dan akhirnya menemukan jalan lagi dan menuju rumah. Dan sampai di rumah dalam keadaannya luka-luka dan memar pun si suami pun masih tidak merasakan apa-apa. Karena khawatir dan melihat keadaan suaminya yang sangat parah ya kan, akhirnya si Maria pun membawa suaminya ke rumah sakit.
Sesampainya di rumah sakit ya kan, si suami pun langsung mendapatkan pertolongan medis. Ternyata si suami mengalami 2 patah tulang. Salah satunya ia mengalami patah tulang di bagian hidung dan harus menjalani operasi di 2 titik parah itu. Belum lagi luka-luka yang dialaminya parah di bagian tubuh yang lainnya. Alhamdulillah keadaan suaminya sekarang udah membaik lagi. Tetapi kalau ditanya musibah apa yang dia alami di jalan, si Jun ini alias suaminya itu tidak merasa mengalami apa-apa di jalan. Cuma ia hanya mengingat jalan yang ia lalui di Bukit Soeharto itu berubah menjadi lorong saja. Kalau berubah menjadi lorong berarti jalannya berbatu-batu nggak sih? Kalau yang terbayang dari aku gitu. Entahlah ya. Ya cuma sampai di situ ceritanya. Tapi pesan dari si pencerita ya kan, oh alangkah baiknya semua sahabat bila ingin bepergian jauh, alangkah baiknya kita punya teman atau mencari teman ya kan. Dan jangan lupa berdoa memohon keselamatan dan kelancaran dalam bepergian. Udah gitu, wassalam.